إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى على آثاره إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله، كما قال تعالى مناديا لعباده المؤمنين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ثم أما بعد، إخوتي في الله، حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم أن يجمعنا في جنته مع سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita memuja dan memuji Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang sampai saat ini masih kita rasakan, kita nikmati. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Setiap tambah nikmat, bertambah juga ketaatan kita hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah nikmat dan semakin jauh kita hendaknya dari segala bentuk maksiat. Dan juga selawat beriringan dengan salam tidak pernah bosan-bosan marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dari mimbar ini, di tempat yang mulia ini, khatib mengajak kita semua, terutama dari khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dia berkurang dan juga dia bisa bertambah. Yazidu wa yanqus, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan, dengan amal soleh yang kita kerjakan. Setiap kali kita melakukan amal soleh, amal baik, maka akan bertambahlah kualitas keimanan kita. Begitu juga sebaliknya. Wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan berkurang dengan maksiat yang kita lakukan. Setiap kita terjerumus melakukan dosa dan maksiat, maka berkuranglah keimanan kita. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka semakin banyaklah kurangnya iman kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka di saat kita terlanjur melakukan dosa dan maksiat, maka mari kita menyegerakan diri untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Khutbah kita pada hari ini mahabbatu
ar-Rasul, cinta Rasul. Sekarang kita berada pada saat-saat di mana kaum muslimin memperingati hari Maulid Nabi, hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Namun para ahli sejarah mengatakan ada tanggal lain sebenarnya yang disebutkan oleh para ahli sejarah atau para mu'arikh al-Islam. Ada yang menyebutkan tanggal 10 Rabiul Awal, ada yang menyebutkan tanggal 13. Yang disepakati ulama hanyalah harinya, yaitu hari Senin, dan tahunnya, yaitu tahun gajah. Itu yang disepakati. Kalau tanggal diperdebatkan atau dipertikaikan oleh para ahli sejarah. Namun kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita imani ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk menerima kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah nikmat. Ini adalah sebuah amalan yang besar yang telah kita lakukan. Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebuah hadis yang masyhur, man radiya billahi rabban wa bil islam nabiyyan bil islamin dinan wa bi muhammadin nabiyyan. Siapa yang telah redha, menerima dengan sepenuh hati Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dinan, dan menerima dengan senang hati, tanpa paksaan, menerima penuh Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyyan, dan dengan Muhammad sebagai nabi, Nabi Muhammad sebagai nabi, dia menerima, mengimani tanpa ragu, tanpa sedikit pun keraguan-raguan dalam dirinya. Wajabat lahul jannah, maka wajib dia mendapatkan surga. Inilah kenikmatan yang harus kita syukuri. Kita sejak lahir sudah mulai diperdengarkan ke telinga kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat. Kita sering mendengarkan orang tua kita selawat, berzikir. Dan ketika kita mulai mengaji, diperkenalkan jugalah kita dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat. Setiap kaum muslimin pastilah dalam dirinya itu ada kecintaan kepada Nabi. Namun kecintaan kaum muslimin kepada nabinya tidaklah sama. Ada yang kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu hebat, sempurna. Itu tampak dari bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berbuat di dunia ini. Maka kita sebagai muslim harus berusaha setiap saat meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memang di antaranya kata ulama, bi qiraati sirah. Dengan membaca sirahnya, sejarah hidupnya. Bagaimana perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dia lahir sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya penuh dengan pelajaran bagi kita. Baru dia dilahirkan sudah ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Bahkan sebelum Nabi lahir pun sudah ada pelajaran-pelajaran yang didapatkan oleh para ulama kita, membaca bagaimana lingkungan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bagaimana akhlak seorang Abdullah, ayahanda dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana akhlaknya Aminah, ibunda baginda Nabi SAW. Dari sosok dua ini, dua orang tua Nabi SAW, sudah banyak pelajaran-pelajaran. Anak yang mulia tidak akan lahir kecuali dari ibu dan ayah yang mulia, yang terhormat. Maka kalau kita menginginkan anak yang mulia, maka mari kita berusaha memuliakan diri kita dengan perbuatan, dengan sikap, dengan tindak tanduk kita. Maka lahirlah anak-anak yang mulia. Karena pengaruh orang tua itu begitu besar terhadap kualitas seorang anak. Membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kita membacanya sekali setahun. Bukankah di hari Jumat kita disunahkan untuk membaca selawat banyak-banyak? Nah, di situ kita selipkan juga hari Jumat itu mengenal, menghafal lagi, membaca bagaimana Nabi ketika dia masa-masa kecilnya, bagaimana dia ketika remajanya, bagaimana Nabi ketika dia pertama kali menerima wahyu, bagaimana bahkan Nabi SAW pertama kali dia memimpin pertempuran, bagaimana ujian-ujian yang pernah dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seorang muslim melihat betapa beratnya ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa susahnya hidupnya, maka dia akan pasti bersyukur bahwa nikmat dunia yang kita ada sekarang ini jauh lebih hebat daripada apa yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan betapa pedihnya dan pahitnya tidak makan. Bahkan Nabi pernah memakan makanan yang tidak biasa dimakan, memakan daun-daunan, memakan kurma yang sudah keras karena dibaikot oleh kafir Quraisy. Belajarlah bagaimana kehidupan Nabi agar kita menjadi muslim yang zuhud. La 'isha illa al-akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kita baca, dengan membaca sirahnya, maka akan bertambahlah kecintaan kita kepada beliau. Buat betapa hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang tidak akan kagum dengan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca sirah Nabi, kita juga akan bertambah keistiqomahan kita, kekuatan kita dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam mendakwahkan risalah yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menyampaikan kebenaran. Ada ujian. Orang-orang yang membaca Nabi, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyadari betul bahwa merupakan sunnatullah yang tidak akan mungkin berubah, la tataghayyar wa la tatabadal, yang tidak akan pernah bertukar. Orang yang menyampaikan kebenaran pastilah akan mendapatkan ujian. Bahkan Nabi kita pernah berdarah wajahnya, bahkan patah giginya, pernah dihina dengan kalimat-kalimat yang begitu rendah. Bahkan Nabi pernah dikatakan tukang sihir, Nabi pernah juga dikatakan orang gila karena menyampaikan apa yang tidak pernah didengar oleh orang-orang Quraisy ketika itu, untuk menyatakan bahwa Allah itu esa. Itu aneh bagi masyarakat, karena di saat itu orang Quraisy menyembah Tuhan itu banyak jumlahnya, mengajarkan umat manusia, khususnya orang Quraisy ketika itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat oleh mata kita manusia. Aneh bagi masyarakat ketika itu, karena pada saat itu masyarakat bisa melihat Tuhannya, bisa menghiasi Tuhannya, bisa memberikan dia harum-haruman. Sementara Nabi mengajarkan umat manusia ketika itu, Allah itu tidak bisa dilihat. Aneh. Makanya wajar Nabi pernah menyatakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang pertama kali dianggap asing, dianggap aneh, lucu. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam itu akan kembali dianggap asing, dia kembali dianggap aneh, bahkan dianggap lucu orang yang mengamalkannya. Wa tuba lil ghuraba. Dan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, orang-orang yang dianggap aneh.
Wakila man al-ghuraba. Siapa itu yang al-ghuraba itu ya Rasulullah? Alladhi yuslihuna idza fasada an-nas. Orang-orang yang melakukan perbuatan baik di saat banyak orang yang rusak, melakukan kerusakan, itulah yang beruntung. Orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang benar, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap asing, ditertawakan, bahkan akan kembali datang masanya Islam itu asing di tengah-tengah masyarakat. Sunnah-sunnah Nabi dianggap asing, orang yang melakukannya dianggap orang bodoh. Maka orang yang membaca sirah Nabi, dia akan lebih kuat menghadapi hinaan, cacian, atau komentar-komentar miring. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bacalah sirah Nabi, ajarkan kepada anak-anak agar dia mengerti bagaimana hakikat hidup di dunia ini, bahwa tidak semua orang baik itu disukai orang. Semua orang yang dibenci, tidak semuanya orang jahat. Tidak semua orang yang dimusuhi itu orang jahat. Maka dalam sirah kita belajar, ada orang-orang yang menginginkan kebaikan, justru masyarakat membalas dengan keburukan. Itulah sunnatullah, itulah ujian. Makanya Nabi mengatakan asaddun nasi bala'an al-anbiya, summa salihun, summa al-amsal fal-amsal. Yubatilur rajulu biqadari dinihi. Manusia yang paling berat ujian itu adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang selanjutnya. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kekuatannya dalam beragama. Kalau dia kuat dalam beragama, makin beratlah ujian yang akan dihadapinya. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah kita harus tanamkan kepada anak-anak. Tak perlu kita mengharapkan semua orang suka. Ada manusia-manusia yang dia sudah gagal dalam hidup karena berusaha membuat semua orang suka kepada dia, sehingga dia menghalalkan segala cara. Tidak ada manusia yang layak atau yang pantas mendapatkan semua kekaguman manusia. Pasti ada yang mengagumi, pasti ada yang tidak. Nabi tidak itu yang diajarkan kepada kita. Berbuatlah yang benar. Orang suka gak suka, tak perlu kita jadi terpengaruh. Makanya orang yang soleh, yang ikhlas, dia tidak akan terpengaruh dengan pujian dan juga tidak akan terpengaruh dengan celaan. Dipuji dia tidak ada semangat, dicela pun dia tidak patah semangat. Dia selalu berbuat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agamanya. Dalam sirah banyak pelajaran. Makanya ada ulama mengajarkan, ada fiqh surah, fiqhu as-sirah, ada fikih juga ada di situ, hukum-hukum tentang boleh enggak boleh sesuatu. Kita baca bagaimana Nabi kita, di situ kita akan tahu bagaimana ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca sirah Nabi itulah akan menjadikan kita muslim yang kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa lagi yang mesti kita lakukan agar kecintaan kita kepada Nabi itu bertambah? Kita membaca hadis-hadis tentang keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang ayat-ayat. Kita tadaburi, kita gali apa pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Nabi itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya engkau wahai Muhammad ala khuluqin azim, atas akhlak yang sangat agung. Ada yang mengatakan khuluqin azim dinul Islam. Banyak tafsirannya nanti. Yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Siti Aisyah berkata, qalat kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran.
Kalau ingin tahu bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah Al-Quran, tadabburi keindahan-keindahan yang terdapat dalam Al-Quran. Itulah akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Nabi tidak berucap, Nabi tidak bersikap, berbuat kecuali sejalan dengan apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Maka akhlak Nabi terpuji, dipuji. Sebelum kita umatnya memuji kemuliaan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah terlebih dahulu memuji akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca ayat-ayat dan hadis-hadis. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuktian kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang mengaku-ngaku mengatakan cinta kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku. Ayat ini dinamakan oleh para ulama ayatul imtihan, ayat ujian. Yumtahanu fi, diuji dengan ayat ini, man yad'i hubballah, siapa yang mengklaim mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan saya mencintai Allah, maka bacakan ayat ini, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Allah memerintahkan kepada Nabi, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Bagaimana kita menyikapi perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah setiap yang diperintahkan kita berusaha untuk mengerjakan? Apakah setiap yang dilarang kita berusaha meninggalkan? Kalau benar, berarti kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan Nabi kita sebagai pembuktian kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusahalah mengetahui apa saja sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah yang dimaksud oleh para ulama hadis adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi sallam dari perkataan beliau, dari perkataan Nabi, dari perbuatan Nabi, dan dari ketetapan-ketetapan Nabi. Kalau orang yang beriman, kalau Nabi sudah mengatakan, dia tidak mau lagi mengucapkan, dia cukupkan dengan ucapan Nabi SAW. Kalau Nabi telah melarang, dia akan berusaha meninggalkan. Sebagaimana sahabat Nabi SAW ketika dia pertama kali mendengar keharaman khamar, semua tempat-tempat penampungan khamar, bejana-bejana yang digunakan oleh para sahabat untuk menampung atau menyimpan khamar sebelum khamar itu diharamkan, semuanya langsung memecahkan. Ketika datang keharaman memakai emas, semua sahabat yang memakai cincin emas semuanya melepas. Begitu sahabat Nabi SAW dalam mengikuti perintah Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan hayya alal jihad, ketika Nabi menyeru kepada sahabatnya, mari kita berjihad, semuanya berangkat. Bahkan anak-anak pun yang mendengar bahkan sergap menyegerakan diri untuk memenuhi seruan Nabi SAW. Itulah orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi, mengikuti Nabi. Makanya ada ulama mengatakan al-hubbu awwalu syartuhu wa furuduhu in kana shadiqan ta'atun wa wafa'u. Cinta itu pertama syarat dan rukunnya, jika dia benar-benar mencintai, ta'atun wa wafa'u, maka dia akan taat. Ketaatan dan pengorbanan, itulah bukti nyata seseorang itu mencintai. Kalau kita ingin membuktikan kecintaan kita kepada Allah, buktikan dengan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Nabi-Nya. Kalau cinta kepada Nabi kita, buktikan berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan kita tidak akan mungkin mengikuti sunnah Nabi kalau kita tidak mengenali, mempelajari apa saja sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita mau jujur, berapa di antara kita yang di rumahnya ada di situ kitab hadis,
walaupun kitab terjemahan. Imam At-Tirmizi dia punya kitab Sunan At-Tirmizi, dia dikumpulkanlah situ sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Kemudian dia berkata, man kana fi baitihi hadzal kitab faka'an fi baitihi nabiyyu yatakallam. Siapa yang di rumahnya ada kitab ini, kitab hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, siapa yang di rumahnya ada kitab ini, maka seolah-olah di rumahnya itu sudah ada Nabi yang berbicara. Ingin tahu tentang zikir ini Nabi, tentang akhlak, tentang yang diharamkan yang harus kita jauhkan, ada di situ. Tidak hanya Al-Quran yang ada di rumah kita, hadis-hadis juga harus berusaha kita. Karena perintah agama kita tidak hanya ada dalam Al-Quran. Dan kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan benar kalau kita tidak melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi, ya, akan menjadi lebih besar ketika kita membaca Al-Quran, membaca ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaat rahimani wa rahimakumullah, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi dengan kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, membaca hadis dengan berusaha memahami makna-maknanya, kemudian menjalankan perintah-perintah yang terkandung dalamnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.